Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu salah nggak penyusunan, apakah salah penyusunan timnya atau salah dalam penanganannya, dalam apanya gitu. Sehingga Garut bukannya berkurang malah bertambah, itu salah satunya pertanyaannya. Dan juga anggaran. Terima kasih Pak. Menyikapi perkembangan tren atau di Garut ini, saya orang pertama yang membuat data Garut, Pak. Mau data apa silakan datang ke saya. Kalau saya udah membuka data itu 2 hari saya nggak bisa tidur, Pak. Tadi saya membawa PowerPoint, saya ditampilkan bagaimana probabilitas Garut terkait dengan kasus COVID di Garut ini. Per hari ini kita sampaikan ada sekitar 4.208 kasus, Pak. Secara epidemiologi ini bukan apa-apanya, Pak. 5 kali lipat dibanding di masyarakat sudah terjadi. Saya perkenalkan dulu, Pak. Saya dari Dinas Kesehatan. Saya kebetulan dididik kelas seorang epidemiolog. Saya S1 epidemiologi, S2 di statistik, S3 epidemiologi. Jadi saya tahu bisa memprediksi kapan yang terjadi kasus outbreak berikutnya lagi. Dari 4.208 ini 121 meninggal, Pak. Kalau dihitung angka case fatality rate-nya, berapa tingkat fatalitasnya? 2,8 per hari ini. Artinya 2-3 orang dari 100 kasus siap-siap meninggal. Terbukti Pak hari ini. Setiap hari 3, 4, 5 per hari. Silakan cek ke rumah sakit. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan lalu, saya masih ingat kasus pertama meninggal bulan April tanggal 2, Pak ya. Orang Sukahuri Cigedug, Pak. Kabur. Yang kabur waktu itu kan. Yang itu saya sama Pak Wakil Bupati sangat miris, Pak. Karena kabur dari rumah sakit, naik ojek, naik elok, kebayang tracingnya bagaimana saya mengejar orang-orang yang kontak dengan dia. Pak, dari Koramil juga, dari Polres juga, dari desa. Ya, alhamdulillah dari sekian 120 sampel sampel hanya 1 yang positif. Itu pun petugas perawat di rumah puskesmas Cisumpa yang menangani pasien itu. Nah, dari tadi saya sebutkan 4.208 ini suatu keberhasilan, Pak. Kenapa saya katakan keberhasilan? Jangan disibir hal negatifnya Garut ini. Kita mengambil sampel sebenarnya hari ini 43.000, Pak, rekor di Jawa Barat. Nggak ada, Pak. Silakan Bapak cek ke kabupaten kota lain. Ada nggak kabupaten Kabupaten Garut memperjuangkan nyawa mereka tenaga kesehatan untuk mengambil swab? Ada nggak seperti itu? Kami perjuangkan, Pak. Alhamdulillah kita disuntik dana dari, bantuan alat kesehatan dari BNPB. Sehingga teman-teman di lapangan support untuk hal itu. Dan tidak sedikit, Pak, 530 orang tenaga kesehatan tubuh kena positif, 530 orang lebih positif teman kita, Pak. Ini konsekuensi pilihan kami. Kalau ada orang yang mengatakan di COVID kan lah, mana mungkin kita di COVID kan? Mungkin Bapak Ibu pernah lihat running tag TV1. Sudah 500 sekian orang tenaga dokter yang meninggal. Di kita saja sudah 2 orang yang meninggal, Pak, tenaga kesehatan. Mukarah mana COVID kan ya kita? Nah itu, Pak. Jadi saya senang sekali dari LSM, dari sidik ini kita terbuka, ingin membuka gimana sih kondisi Garut sesungguhnya. Ya. Itu, Pak. Kemudian terkait dengan keparahan kita, Pak. Di awal saya masih ingat kasus pertama 23 Maret. Ya, kasus pertama kita 23 Maret rekor orang tua Naraga 3 bulan, 2 bulan ya, Dr. Jenny dirawat ya, Pak. Ya. 2 bulan masih positif, Pak. Iya. Tuan Y, Pak. Ya, 2 bulan dirawat di sana di rumah sakit. Kemudian berkembang suatu saat saya, Pak asisten juga hadir pada saat itu, almarhum Pak Sekda. Saya gambarkan, Pak, tunggu waktunya, Pak. Ini tanggal 2 April ini akan 11, Pak, muncul. Padahal saya ngomong di tanggal 23 itu, Pak. Karena secara keilmuan saya sampaikan ini. Betul, Pak, tanggal 11 positif. 2 sama 1 yang meninggal. 2 April 11 yang positif dan 1 yang meninggal. Kemudian saya kembangkan lagi, ternyata akan menjadi puncaknya di akhir tahun, menyentuh di angka 3.800 sampai 4.000. Kebuktian, Pak, kali 3.886.
punten habis saya dirancang jadi dukun Pak, punten. Karena saya disetting untuk menjadi orang beramal dengan dasarkan ilmunya. Kemudian bergerak waktu Pak terus-terusan. Bulan Maret 100% berasal dari luar Pak, kasus kita. Yang datang ke Garut yang mau cosplay di Damal lah, mau di Jakarta, mau di Garut, ternyata positif, termasuk yang dari Sukabumi itu, dari Cigedung. Dia dagang ayam geprek di Bogor, Garut positif. Jadi bulan Maret, April, Mei, Juni itu standarnya di angka 80% berasal dari luar, 20% kita produksi sendiri virusnya. Mohon maaf, sekarang dibalik posisinya Pak. 97,5% kita memproduksi virus sendiri. Maka kemarin Pak Bupati menyatakan sebagai outbreak yang cukup mega outbreak. Kenapa? Ya karena kita meninggal cukup banyak. Semua kecamatan udah kena. Dulu saya masih ingat di bulan November itu salah satu kecamatan yang masih hijau, Mekarmuti, nama Daya Pak. Semua sudah kuning, sudah oranye, sudah merah. Mau kemana kita menghindar COVID kecuali mungkin keluar Pulau Jawa, Papua ya Bali masih kosong hijau kan. Nah, jadi itulah Pak perkembangannya di Garut. Nah, sehingga upaya tracking, swab masif tanggal 29 Juli, Dinas Kesehatan sudah curi setar, walaupun Pak Gubernur bilang, oke 10 Agustus lakukan swab masif se-Jawa Barat. Garut sudah paling duluan Pak. Tanggal 29 Juli melakukan swab masif. Seremonialnya tanggal 10 ya Pak di lapangan Setan. Waktu itu tidak ditemukan banyak Pak, karena belum infeksi belum masuk semua. Tahun ayeuna di swab Pak sadayana rumah sakit terutama misalnya kebayang Pak, rumah sakit penuh loh, nggak bakal ketahan. Nah, itu apa yang kami lakukan di awal-awal. Kemudian ada upaya 3T 1I, testing, tracing, tracking. Ini pekerjaan kami. Dan berikutnya satunya isolasi. Isolasi dibagi dua Pak. Ada isolasi yang harus di rumah sakit, ada yang isolasi harus di rumah sakit darurat atau penampungan, ada yang isolasi mandiri. Itu pilihan semuanya berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RP 5 tanggal 13 Juli bahwa orang yang bergejala berat sajalah yang harus masuk ke rumah sakit umum daerah karena kapasitas ada ventilator di sana. Kemudian yang sedang itu masuk di swasta, yang ringan dan tanpa gejala itu masuk di penampungan atau di rumah sakit darurat. Jadi udah jelas gimana kalau ada seseorang yang positif mau kemana nih. Adapun orang yang mau isolasi mandiri tadi seperti Pak sebutkan, Capil itu sebelum kita isolasi mandiri. Kelemahan kita adalah posisi di pengawasan ketika dia isolasi mandiri. Tolong atuh 14 hari udah kemana di rumah. Siapa yang ingin memastikan dia patuh di situ? Ada nggak Pak? Lain pelesiran gitu. Petugas kesehatan coba bisa kami ke situ nggak mungkin Pak. Tentu ini harus ada satgas RT RW kecamatan dan kelurahan harus semua ikut gabung di situ. Kami sudah sampaikan, tolong Bapak, ini Bapak dalam tahap masa pemantauan kami, jangan keluar masuk rumah. Ini harus 14 hari di situ. Tapi kenyataannya, kalau kami orang kesehatan tidak mungkin Pak menyentuh sampai ke arah sana. Tentu ini ada unsur-unsur lain yang harus kita digerakkan di situ Pak. Ya, kemudian sekali lagi Pak, kita rekor Pak di Jawa Barat, baru ini mungkin kedua di Jawa Barat, angka swabnya cukup tinggi, 43.000 per hari ini Pak. Ya 43.000 ini di luar ekspektasi kami Pak. Kami sebagai tim yang merancang bagaimana swab ini berjalan. Teman-teman di lapangan tadi sudah banyak yang kena, walaupun dia berisiko tetap kita menjalankan sesuai dengan amanat dari Kementerian Kesehatan. Konsekuensi logisnya apa kalau di PCR banyak? Kalau di swab banyak, apa konsekuensi? Dua pilihan Pak. Pertama kasus meningkat, jelas. Kalau semakin banyak orang yang dites, semakin banyak yang ditemukan. Bapak udah ningali Tasik Pak. Tasik Pak mengukur 200 tadi kan. Urang sabara sehari sampai 2.000 Pak per hari. Gencarnya kami di sini Pak. Kenapa? Ada kemungkinan di sana belum siap. Karena kami yakin ini harus dilakukan. Semakin orang longgar untuk jadi tracing, maka semakin banyak orang bermunculan mengeluarkan. Terbukti hari ini Pak, silakan cek ke Dr. Jenny. Di rumah sakit sekarang yang nunggu untuk masuk rumah sakit waiting listnya cukup banyak.
dan itu bergejala berat, Pak. Artinya infeksi di lapangan sudah nggak bisa tertahan, tidak terkendali. Bukan hanya pemerintah yang diam, tapi perilaku masyarakat pun belum menunjuk ke kita, Pak. Itu. Jadi kalau misalkan selama ini menyalahkan kita juga, itu kurang fair. Ya, karena kita udah berapa kali pemerintah pun udah menggunakan berbagai media untuk menyampaikan ini. Ya. Nah, suatu saat saya main, Pak, memang saya salah satu case aja. Ada kasus di Pundui, Pusat Pundui, Pak. Saya melakukan penjemputan langsung ke sana, saya sampaikan dari Pak Asisten, sampaikan pula. Kita ada pendekatan humanis, Pak. Ketika dinyatakan positif, secara otomatis Pak Asisten menelpon Pak camatnya atau camatnya, Pak nanti sampaikan ke Pak Lurah, pada Bu Lurahnya, sampaikan ke RT RW-nya. Terkait dengan kertas yang sudah ditandatangani oleh hasil Dr. Yuli, Pak bilang, itu ada kode etiknya, Pak. Tidak boleh serta-merta dikasihkan ke camat. Itu harus orang tertentu yang menerima, karena itu menyangkut karena apa? Di lawyer pasti tahu dan ini. Nggak boleh, Pak, kena kami. Rumah sakit puskesmas atau sakit kesehatan menyampaikan ke Pak Camat, ini si ibu positif, dikasih WA kami. Dan Pak Camat tadi saya tuh dia kenapa, Pak? Ada hal-hal tertentu yang memang harus secara elok disampaikan gitu, Pak. Nah, ujungnya ya nanti disampaikan, Pak, nama ini perlu pendampingan akan dijemput. Baru ketika mau penjemputan dikasih ini ku dokter apa? Dokter puskesmas pun menjemput. Bapak, iya seratna positif putra teh. Nama apa dijemput? Aina. Seperti itu, Pak. Ya. Mungkin yang Bapak sampaikan itu hanya kasuistik saja, ya. Itu hanya dari nggak seperti itu semuanya. Bahkan kita tawarkan 3 hal. Ketika seorang menyatakan positif maka ditelepon. Ibu pada dijemput di mana? Baik di bumi dengan ambulan, badai nganggo mobil apa tadi, badai di atasan di puskesmas. Bahkan sampai segitunya, Pak. Kenapa? Psikologis pasien pasti kena. Ketika dinyatakan positif, tetangganya kiri kanan udah menjas, Pak. Inilah sanksi sosial yang paling berat, Pak. Udah mah dia sakit, sanksi sosial yang paling berat. Itu, Pak. Bagaimana kami menghumaniskan itu manusia, gitulah ceritanya. Yang pasien yang negatif positif ini. Itu, Pak. Kemudian saya cerita di puskesmas Pundui, Pak. Saya tanya, kebetulan di depan puskesmas ada kecamatan, ada masjid. Mang, menuju rehab. Kemudian Mang tengah mau masker puskesmas terus yang terang, Pak Camat terus yang terang. Pak asal di dia malah yang COVID dan masih kena hejo dadaunan oke. Nah hubungan hejo dadaunan yang positif COVID, Pak. Padahal dia terdengar Pak Abi di Pak Camat kemarin dia kudu ingat. Ya. Nah seperti hal itu yang susah kita. Ya, itu jadi saya mohon maaf ya, saya cukup panjang lebar biar apa namanya kondisi sesungguhnya di Garut seperti apa gitu, Pak. Ya. Nah alhamdulillah, Pak, kemarin saya sendiri sebagai PI-nya saya melakukan survei, Pak, diminta oleh Pak Mersa dari komisi ini. Pak Asep tolong bikin salah satu survei tingkat prokes ya, protokol kesehatan. Saya dapat teman-teman pada saat sekarang ini lagi ngolah, mungkin lagi posisi finishing, nanti saya sampaikan, Pak, hasilnya seperti apa. 70 mana itu dari kepala guru. 71%. Jadi kita sampelnya menggunakan tekniknya cukup tinggi nih, Pak, ya. 71% Pak Ketua masyarakat yang menganggap COVID itu betul adanya. Dan cukup bagus, Pak. Di sampel kami sekitar 480-an, Pak, disebar di semua kecamatan. Kita tanyakan, menurut saudara apakah COVID ini adalah percaya, hoax, inspirasi politik, atau tidak percaya? Jawabannya adalah sampai 71% lebih menyatakan percaya. Berarti ada peningkatan yang cukup bagus dibandingkan dengan Jawa Barat secara umum, Pak. Ya. Tinggal kita mengcover yang sisanya yang 29 ini. Di sisi mana ini? Tadi saya tergugah nih, benar Kemenaknya harus dari paling depan nih. Ajengan udah dipayu ini, Pak. Karena apa yang dikatakan Pak Ngersa lebih didengar dibandingkan dengan warga kesehatan, Pak. Ini terobosan dari depannya. Jangankan menggunakan kesehatan terus, Pak. Capek orang kesehatan terus, Pak. Terus kurang tracing, orang berhadapan dengan positif. Terus politik itu kan, ya. Jadi setidaknya ada bantuan dari orang lain, nah ini tokoh agama, ya. Untuk sosialisasi. Ya, untuk sosialisasi. Nah, Pak, tadi pertanyaan tentang Iis Sarifah dan Iis saya langsung pesan Pak Asisten, telepon langsung ke puskesmas Cempaka. Karena ini dari sektornya ada di puskesmas Cempaka yang mengambil swab. Sama-sama dua-duanya diambil tanggal 3, ya, Pak.
Yang satu profesinya guru di SD Lebak Jaya 1. Yang satu asisten rumah tangga. Yang satu namanya Iis Saripah adalah ART. Yang satu lagi namanya Iis Sariyah. Itu di Lebak Jaya, guru SD Lebak Jaya Garut, ya Pak, di sana. Hasilnya sama-sama positif. Ada kemungkinan. Waktu itu saya sudah sempat dengar Pak, saya langsung investigasi. Ternyata di rumah sakit ada sedikit kesalahan pengetikan. Nah itu udah kembalikan dibenarkan lagi, udah dikoreksi lagi. Makanya waktu itu kita sempat terlambat menyatakan rilis Pak. Mungkin ibu bapak pernah lihat di Iskominfo yang buat rilis itu bapak kami sendiri Pak. Sehingga waktu itu jam 12 baru rilis Pak, memastikan ini 2 orang benar tuh itu orang kesalahan. Karena yang satu Sarifah, yang kedua Sariyah. Wajar kalau error rate-nya tinggi di rumah sakit dengan ribuan sampel yang diperiksa. Tapi alhamdulillah kita komunikasikan dan betul-betul dua-duanya orang yang berbeda Pak. Ini ada yang saya punya ininya apa namanya, hasil sampelnya PDF-nya yang sudah dikoreksi, ya, langsung dikoreksi oleh rumah sakit dan betul dua orang yang berbeda. Ya. Jadi saya kira itu udah clear Pak. Ya, nomor lab tadi gimana? Nomor labnya beda atau sama ya? Beda, jelas beda. Mungkin sama Pak. Ya. Jadi Iis Sariyah dan Iis Sarifah. Iis Sarifah mah ART, asisten rumah tangga, Iis Sariyah mah guru. Sama lah sih. Jadi dua berbeda. Kemudian untuk kepala puskesmas yang nggak mau disebut Pak, di Permenkes nomor terakhir ya, saya lupa nomornya berapa, revisi 5 tanggal 13 Juli 2020 dinyatakan orang yang wajib dilakukan pengambilan swab adalah orang yang bergejala. Itu kuncinya Pak. Kalau tanpa gejala, buat apa nih ambil swab? Suruh dia istirahat, isolasi mandiri, atau bahasa kitanya karantina mandiri selama 10 hari di rumah. Selama 10 hari di rumah dia ada gejala, baru tapi ambil swab. Nah, saya kira ini mungkin asumsi saya nih Pak ya. Saya mau cek lagi ke kepala puskesmasnya, benar nggak waktu itu tadi? Kalau misalkan dia bergejala, tentu ini menyalahi aturan. Tapi kalau tidak bergejala sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, dia harus karantina 10 hari. Berarti dia tidak salah. Nah, ini juga mungkin sudah sepakat di praktisi kesehatan, saya kira sudah sepakat karena itu pedomannya itu. Gitu, Pak. Lagi Pak ya. Saya Samsin memang mendapat perhatian cukup besar Pak. Karena saya sendiri sebagai pelaku yang membuat bagaimana supaya masyarakat ngerti tentang kondisinya Pak. Ketika dinyatakan pada kasus pertama, kasus kedua, ketiga sampai 40, bahkan ada satu yang meninggal Pak. Kamilah orang terdepan. Kalau misalnya Bapak Ibu kenal dengan tentara ada intelijennya, dinas kesehatan kamilah orang intelijennya. Panggilan katular kami Pak. Kalau rumah sakit mah yakin yang ini positif, tahu tentara kesananya ini positif, pakai gaunnya apa, APD-nya apa, yang ini negatif seperti apa. Kalau kami di lapangan Pak, nggak tahu yang ini positif negatif, berhadapan langsung diambil swabnya. Sehingga resikonya pun kami lebih besar. Itu tadi 520 udah kena teman kita Pak. Mungkin karena beliau mereka ini adalah APD-nya waktu ada ketredoran atau apalah ya. Ini juga perlu diteliti. Terkait dengan sanksi Pak, betul. Ketika ada 40 orang, kami lapor ke pimpinan namanya Ketua Satgas Covid, Pak Bupati dan Pak Wakil. Apa yang harus kita lakukan? Setelah ditelusuri Pak, ternyata dia tertular bukan di Cangsinnya sendiri. Itu Pak. Bukan di Cangsinnya sendiri. Saya trace ke bawah, saya tracking ke bawah, outreach ke bawah. Ibu dari mana? Saya dari tinggal di Sukawening Pak, Abi tinggal di anu. Ibu satu acana ke mana? Abi anu ngalah ke Bandung, Abi aduh Pak. Jadi ketika dia bergejala diambil puskesmas bukan berdasarkan riwayat kontak di Cangsin. Itulah mungkin orang di sini dipolitisasi sehingga Cangsin jadi pusat penularan. Padahal kenyataannya dia di luar infeksinya. Bahkan ada beberapa orang mungkin ratusan yang bekerja berasal dari luar kota Garut Pak. Di Calengka, Cileunyi ada di sana. Kita tahu bersama bahwa Bandung Raya adalah zona merah 3 bulan berturut-turut. Wajar kalau mereka bolak-balik pasti kalau saya kira kalau di Cangsin saya tidak ada maksud untuk memihak siapapun, ada Pak. Saya objektif menilai di Cangsin dari awal masuk pun di gerbang udah termasukkan, bukan satu kali depan, belakang kali. Ketika masuk pun satu orang. Gini Pak, masuk ke ruangan pun dipakai tempat mejanya sendiri-sendiri dengan jarak 1 meter.
ketika ada pelanggaran, misalkan waktu istirahat dia makan di kantin dibuka ini ngariung, udah dikasih SP Pak. Ini saya buktikan Pak. Sehingga Pak waktu itu Pak Bupati datang ke sana itu ya. Jadi saya terlepas tidak ada kaitannya dengan kasus orang independen, orang kesehatan yang memang untuk dilakukan penelitian melakukan penyelidikan di sana. Jadi itu Pak, kalau yang Changsin saya sebutkan seperti itu, kronologisnya dia terinfeksi di luar, bawa ke dalam. Dia waktu ngobrol makan di luar, itulah yang terjadi di waktu pas pulang ngobrol, lepas itu ya udah itu terjadi. Pas pulang ke rumahnya, jangan-jangan di rumah juga udah ada. Sehingga karena dia kerja di Changsin, digeneralisir lah bahwa ini terjadi infeksi, ada kata-katanya mega outbreak lah gitu kan. Di Changsin padahal kenyataannya tidak seperti itu Pak. Ya. Saya siap dengan datanya. Saya kira itu Pak.